Oke, Sugeng Injing, videoku pagi ini mau bahas tentang kelangkaan eh, tabung gas melon ya. Entah ini suatu kebetulan atau emang disengaja. Kenapa dengan berita kelangkaan gas melon dibarengi dengan berita-berita perselingkuhan itu yang terjadi lewat di beranda-beranda saya di realita ya seperti itulah. Sana ya banyak orang tuh yang mundar-mandir termasuk saya cari gas tabung melon dan ya sebenarnya saya pribadi itu nggak masak sendiri, cuman apa memfasilitasi kanjeng mami saya karena kebetulan beli itu tangannya jam 4 setengah 4 hanya untuk memasakkan cucu dan anak dan menantunya. Beliau rela bangun jam segitu. Bayangkan kalau itu gas nggak ada tandon jam segitu, apa itu gasnya habis ya. Ya. Ini ya, ya banyak yang apa itu, ada yang berkomentar, Pak Menteri apa pemerintah bagaimana sih tidak mengalami ya, saya juga bukan orang pemerintahan ya, saya belum punya kerabat di orang pemerintahan ya. Ini pengalaman hidup saya ya, ini tuh saya pikir saya pelajari ya, seperti era kepemimpinan Pak SBY ya. Mungkin kalian yang sekarang ini ngomong para menteri goblok ya, pemerintahan nggak becus mengatasi ini ya. Mungkin kalian dulu belum memasuki era rumah tangga ya, sekarang sudah memasuki era rumah tangga. Jadi sudah mengalami dampak kelangkaan gas. Ini dulu ya, ketika era Pak SBY ya, gas melon itu sudah langka. Akhirnya itu dilarikan ke Pink. Nah, Pink zaman dulu tuh 80 isinya, sekarang sudah 125. Dulu nih ya, saya mau curhat sedikit ya. Perekonomian saya tuh masih gini. Ya, demi Kanjeng Mami senang supaya tidak terlalu berpikir kenceng karena kelangkaan gas, akhirnya itu apa? Dulu tuh saya kredit itu tabung Pink itu 2. Ya, ketika eranya Pak Jokowi sudah agak mulai stabil, saya jual 1 tinggal sisakan 1. Ini ya masih ada manfaatnya. Jadi itu saya isi ulang meski saya pegang jidat 5 kilo harganya 125. Gak masalah, yang penting Kanjeng Mami saya tidak ikut memikirkan berlarut-larut tentang kelangkaan gas, karena beliau kan suka nonton televisi, sudah cerita sih gas hijau, sampai uang doruntung-untung cari apa gas kemana-mana. Nah, di nyata sini juga ya, nggak perempuan itu pada naik motor bawa tabung gas, ada yang nyegat eh, truk-truk di pinggir jalan dengan tujuan bisa biar supaya dapat gas. Ya, itulah komentar Kanjeng Mamiku tentang kelangkaan gas melon. Nah, setelah saya isi ulang ini apa 125 ping 5 kilo, harganya berapa kali lipat tuh. Akhirnya si yang punya toko bilang, lah gas berapa apa? Lah kok langka semua mbak? Iya, etok-etok ini acting. Ya wes toh, lek saya bilang nek ada ijo saya mau, tenan lah piro. Tanya si penjual toko, 3, saya minta 3. Saya pikir mbak saya, tetangga saya sama kakak saya depan tuh, 30 gelem mbak. Oh gini, saya pulang dulu karena kesana tuh nggak bawa tabung. Saya tanya dulu harganya berapa. Ketika saya searching kok 250, ya saya agak tambah minder no. Saya tanyakan, belum saya kesana saya belum bawa tabung. Berapa lek? Tabung isi ulang Pink 125. Oh masih bisa dijangkau ke tangan. Ya wes lek. Nah saya ambil tawar-tawar lah. Ijo mau mbak.
Ya mungkin kemungkinan kalau saya nggak beli pink pasti hijau nggak dikeluarkan, nggak dikasih saya. Ya wes, saya bawa pulang dulu. Ya wes, tak tanya ke mbak, ini untuk jualan teh, kalau teh masih ada stok nanti tak eh, kasih ke mbak si bilang penjual toko seperti ya. Oke, saya bawa pulang pink, saya kembali ke sana, si penjual toko bilang 30 mau mbak. Ya wes, nggak apa-apa, 3 le, aku bilang 2 mbak. Akhirnya dapat 2, salah satu itu eh, saya dan satunya kakak saya. Apa komentar dengan saya? Dia bahagia, beliau bahagia. Mas, aku ayem punya stok tabung pink sama hijau ya. Padahal anaknya ya wes gak apa-apa ya. Ya gini lah. Ya kita ya sedikit menyadari lah ya, sudah sedikit menyadari karena ini kan pemerintahan aja yang memimpin tuh orang-orang kaya semua ya. Karena kalau saya melihatnya yuk prioritas keluarga dulu baru orang-orang seperti kita ya. Jadi masyarakat ya berontak wajar lah ya, karena utang negara kita ke negara lain tuh banyak 82.000 triliun ya. Yang kaya itu malah pamer-pamer kemewahan, healing-healing ke mana itu luar negeri, mobil mewah di garasi berapa ya. Setidaknya ikut bantu pemerintah lah cari solusi, nggak cuma orang kaya seperti kita, intinya ya cari solusi sendirilah ya. Soal kredit ya mungkin dengan kita membeli tabung pink ya bisa menyumbangkan sedikit dana ke pemerintah ya. Sebenarnya sudah banyak dana kita yang kita sumbangkan ke pemerintah dari pajak motor, rumah, apa. Nah, bagi yang masih punya lahan atau masih bisa menemukan kayu dengan mudah ya setidaknya jangan tergantung sama gas aja. Jangan skincare dulu yang di prioritaskan ya, demi apa magicom tetap ada nasinya ya. Setidaknya berpikir sedikit lah. Nih, ini ya kayu bakar nih. Ini kayu bakar saya juga pakai ini demi menghemat anggaran ya. Iki pakai tungku di alam terbuka. Iki ya musim kayak gini tuh agak susah ya. Kemarin agak bau-bau gitu air minumku karena mati-mati kan apinya. Ya wes gak apa-apa ya. Yang masih punya lahan dan cari kayu masih muda ya, setidaknya jangan ketergantungan sama gas lah ya. Karena gas kadang ya mengalami seperti ini, nggak di era ini aja ya, di eranya Pak SBY dulu ada, itu cukup lumayan lama dulu ya. Entah nanti di eranya Pak Prabowo ini lama apa sebentar, saya kurang paham ya. Tinggal kita mengantisipasi diri saja ya. Ya saya tahu, saya paham perasaan kalian kan yang sudah antri di depo ya, sudah bawa KTP hanya dapat satu isi ulang tabung aja ya. Ya sedikitnya hemat ya, karena untuk bisa membayar hutang negara kita yang 83.000 triliun itu ya, masyarakat atau rakyatnya juga harus bisa berhemat lah. Jangan wah tahun sudah bertambah masa kehidupan jadul seperti tempo dulu. Jangan seperti itu ya. Terkadang back to nature itu juga perlu ya. Contohnya seperti ya saya bilang kenapa back to nature itu perlu, yaitu masak dengan kayu bakar. Meski di tahun yang sudah serba modern ini ya, masak tinggal tancapkan listrik ya, kemana-mana pakai sepeda listrik, motor ya. Ngomong nggak harus face to face, lewat HP sudah bisa ya. Inilah ya kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi juga kita harus ingat masa lalu, maksudnya ya cara-cara tempo dulu ya, supaya tidak tergerus dengan tidak mengikuti alur
kemodernisasi, wis kata-kata kita kayak pikir kata-kata. Intinya seperti itu ya. Masyarakat kecil ya, meski kemarin entah mendukung atau tidak mendukung Pak Prabowo Gibran, ya setidaknya bisa sedikit menghemat supaya ya anggaran rumah tangga khususnya biar tidak membengkak. Karena tantangan tahun ke tahun itu nggak mudah, gampang ya. Nggak mudah, nggak gampang, tentunya sulit ya. Oh ya, sedikit pesan saya ya bagi yang sudah memasuki zona rumah tangga, kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak deh ya. Ya, tantangan ekonomi ke depan itu pasti akan lebih menantang, apalagi nanti ada cobaan dari Tuhan ya. Pasangan kalau nggak diambil orang pasti tentunya diambil sama Tuhan ya. Jadi kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita ya.